alasannya ekonomi, alasannya bla 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 selingkuh dan sebagainya. Padahal itu kan cara kinerjanya setan untuk memisahkan pasangan suami istri itu. Jadi masalahnya macam-macam alasan-alasannya. Tapi kalau kita mencoba kemarin menggali dari pengakuan orang yang kesurupan itu, kenapa kamu bisa? Saya bikin aja bisik-bisikin katanya. Tuh suami kamu sudah nggak sayang lagi. Tuh istri kamu tuh udah ini lagi, macam-macam dia bisikan. Nah udah ini lagi. Akhirnya yang buruk-buruk aja ditampilkan, mukanya kayak kesan buruk. Padahal cantik istrinya, atau suami yang padahal banyak kebaikan tapi tertutup kebaikannya. Busana Inspira Movie oleh CHTTN Basic. Pilihan terbaik buat kamu yang mau bikin kaos. Nah, kita beralih ke pertanyaan nomor 2, ini penting juga nih Ustadz ya. Yeah. Nah, nih sahabat-sahabat, kita kalau mau di berita atau nih di TV atau di kita media-media online biasanya baca banyak kasus-kasus perceraian ini. Mau orang terkenal kah atau masyarakat biasa, ini sering terjadi Ustadz. Okay. Belakangan juga ada kekawanan teman-teman ya gitu yang curhat nih, Mbak, nih tahu-tahu kok suaminya mendadak kasar atau melakukan sesuatu yang dulu tidak pernah dilakukan, akhirnya berbuah perceraian. Gitu. Apakah memang persentase terkait ilmu hitam yang menyebabkan perceraian ini cukup besar atau bagaimana ini? Mungkin bisa dijelaskan Ustaz. Memang ada di 102 surah Al-Baqarah itu tentang setan itu sering membuat perselisihan, termasuk perceraian tuh tentang di zamannya Nabi Sulaiman alaihissalam. Jadi perceraian ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa apresiasinya oleh iblis terhadap para setan. Makanya kan apresiasinya kan diberi mahkota kalau bisa menceraikan. Iya benar-benar prestasi tertinggi. Prestasi tertinggi itu. Ternyata kemarin kita dialog lama 7 kali kita menterapi seseorang, terakhirnya dia buka rahasia bocoran. Apa kata saya, jadi sampai diberi mahkota itu. Ternyata para setan yang diberi mahkota itu ini maaf ya, ini terserah aja mau percaya apa enggak. Cuma begitulah, setelah saya terapi 7 kali dia baru ngaku dengan cara agak ekstrim, di undershock lah. Sambil matanya kayak orang ketakutan gitu yang dirasukin. Karena di situ katanya ketika kita diberi mahkota itu, kata setannya itu kita akan dijanjikan panjang umur seperti iblis. Kemudian kita akan disekolahkan tingkat tinggi katanya. Itu yang waktu itu saya dapatkan. Apalagi katanya, bisa terbang kemana-mana dengan kecepatan tinggi. Mungkin bisa jadi itu jenisnya jenis kayak ifrit gitu. Ifrit. Jadi sudah yang tingkatan tinggi itu dapat pelajaran istilahnya beasiswa yang tingkat tinggi oleh iblis sebagai kekasihnya itu. Ya, jadi kekasihnya itu seperti itu. Nah itu. Jadi supaya enak bagi orang-orang yang bermasalah, pertama dulu dia harus muhasabah dulu pasangan masing-masing, calling down lah ibaratnya, calling down masing-masing sebelum ternyata sudah mau mana. Terus pasangan masing-masing ini rajin-rajin membaca surah Al-Baqarah ayat 102, Al-Fatihah, Al-Baqarah ayat 102, diulang-ulang terus. Setelah itu nanti misalnya udah berpisah ya, maksudnya pisah ranjang telepon nanti, itu insya Allah dingin. Atau nanti punya saudara di mana gitu bermasalah, terus dia suruh wudhu, suruh membacakan surah Al-Fatihah, dia mendengar surah Al-Fatihah, kemudian kita bacaan lagi surah Al-Baqarah ayat 102, bacakan, terus temui pasangannya itu, insya Allah. Jadi kalau misalnya nanti ada terjadi perselisihan dalam rumah tangga, usahakan pasangannya masing-masing pasangan ini untuk rajin membaca surah Al-Fatihah dan surah Al-Baqarah. Dan ini sudah terbukti dan berulang-ulang. Kita alhamdulillah di lapangan sering mengistilahkan 2 pasangan yang sudah suratnya sampai ke pengadilan, tapi alhamdulillah sudah ini. Bahkan dalam 1 bulan itu ada 20 pasangan kita, 20 pasangan yang ingin bercerai kalau tidak salah waktu itu, yang datang ke kita dalam 1 bulan. Dalam 1 bulan? 20 pasangan. Itu masalah pasangan ya, sampai nanti suratnya sampai ke pengadilan sudah. Alhamdulillah kita istilahkan hampir 80-90%. Banjarmasin. 20 pasangan setiap bulan hampir bercerai. Datang ke kita hitung waktu itu ada bulan yang hampir datang ke tempat kita itu masalahnya mau cerai. Jadi akhirnya dengan surah Al-Baqarah andalan itu istilah andalan bagi kita karena di situ jelas ayat Muhammad tentang perceraian dan ternyata hampir 80-90% berhasil kembali diislahkan. Masya Allah.
Ya Quran lah. Iya. Jadi memang kalau saya baca singkat tadi ya di browsing juga sebenarnya, itu ternyata tahun ini pun naik 15% untuk kasus perceraian Di Indonesia lah. Indonesia. Iya. Artinya angkanya sudah menginjak 500.000 sekian Pasangan, lebih. pasangan. Iya, pasangan. Yang tok pelo. Iya, ketok palu. Ini belum yang nggak ke data ya. Iya, iya. Jadi betul ya korelasinya antara data ini kemudian dengan prestasi tertinggi seorang iblis tadi. Iblis tadi itu. Ya. Ini nyambung ya. Nyambung, insya Allah. Itu kemarin salah satu kepala Depak bilang ke kita, sehari itu tok palu untuk wilayah Kota Madia itu ada 20 pasangan tok palu. Sebulan. Sehari. Oh, sehari. Sehari. 20 kali 30 berarti ada 600 pasangan yang cerai. Rata-rata setiap bulannya berarti gitu kalau kita Iya. ambil data itu. Iya. Alasannya ekonomi, alasannya bla 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 selingkuh dan sebagainya. Padahal itu kan cara kinerjanya setan untuk memisahkan pasangan suami istri itu. Jadi masalahnya macam-macam alasan-alasannya. Tapi kalau kita mencoba kemarin menggali dari pengakuan orang yang kesurupan itu, kenapa kamu bisa? Saya bikin aja bisik-bisikin katanya. Tuh suami kamu sudah nggak sayang lagi. Tuh istri kamu tuh udah ini lagi, macam-macam dia bisikin. Nah udah ini lagi. Akhirnya yang buruk-buruk aja ditampilkan, mukanya kayak kesan buruk. Padahal cantik istrinya, atau suami yang padahal banyak kebaikan tapi tertutup kebaikannya. Setan tuh bisikin kayak gitu. Jadi kalau nggak dikonsultasikan, mencari solusi sendiri, bingung sendiri, ngelamun sendiri, akhirnya tok palu gitu. Ya, jadi memang untuk mungkin saran juga buat sahabat-sahabat yang ketika di dalam rumah tangganya mungkin udah merasa di luar kontrol gitu ya, mesti cepat-cepat konsultasikan, cari orang yang lebih mengetahui tentang itu. Kemudian untuk mengantisipasi itu ketika sudah mulai ada kerenggangan atau sudah apa itu usahakan baca Al-Fatihah dan surah Al-Baqarah 102 tadi itu. Insya Allah dibaca itu, walaupun jaraknya jauh. Iya, itu nanti atau setelah membaca itu kita minta kepada Allah baca itu, hubungi aja pasangannya itu. Insya Allah kayak seperti apa gitu, jurang beda ya? Ya beda, seperti kerupuk di kuah air gitu. Langsung lembek. Insya Allah luar biasa. Jadi itu. Pelajaran yang berharga ya. Iya, ya. Insya Allah mudah-mudahan. Di menit yang singkat ini tuh banyak ya, itu tadi ya yang saya ambil itu adalah bermuhasabah Ya, antar pasangan itu berat betul tuh. Iya, betul. Jadi kalau satu egonya kenceng tuh maunya dia yang menang begitu ya. Padahal yang dimenangkan tuh apa juga gitu loh. Iya. Egonya hasilnya apa gitu? Piala dunia apa Tapi yang gubernur piala kota kita gitu. Nggak ada dapat itu. Nggak ada Yang dapatnya. dapat mahkota itu kan iblisnya kan ya. Mahkota. Mahkota itu. Bagaimana sahabat-sahabat sekuat tenaga, yuk Iya. nahan diri, Iya. kita muhasabah lihat diri kita, oh siapa Iya. tahu sih, oh ternyata baju kita yang salah Iya, gitu kali ya, betul, iya. makeup kita yang salah kali dalam tanda kutip. Itu termasuk cemburu. Oh gitu ya. Oh, cemburu itu dia mengaduk-aduk hati seseorang. Cemburu dan prasangka itu. Wah, itu kita sering prasangka yang lama dipendam akhirnya akumulasi. Oke. Jadi cemburu dan prasangka. Jadi Masya Allah ya, jadi luar biasa sahabat, itu tadi singkat, tapi mudah-mudahan itu paham lah ya. Iya, Kita yang sudah dewasa, udah bisa berpikir tuh, mestinya mulai melihat diri kita, ya mungkin ini yang salah gitu ya kali ya gitu. Iya. Oke, Ustaz, kita mungkin ini adalah pertanyaan terakhir Ustaz untuk sesi kita ini. Mudah-mudahan kedepannya kita masih ada sesi lagi. Insya Allah mudah-mudahan. Ini ada sahabat, ada titipan tadi waktu kita sholat di jamaah di masjid. Ada sahabat, ada mungkin senior kita juga nitip pertanyaan Ustaz terkait usaha-usaha yang khususnya ini kuliner gitu ya. Ada beberapa yang kemudian diduga begitu itu ramainya tuh di luar nalar. Terus kemudian wah ini pasti ada yang nggak beres begitu ya. Nah tapi di sini Ustaz saya mau menggarisbawahi bahwasanya bagaimana kita ini sebagai seorang awam membedakan nih Ustaz, kabar ini benar atau enggak. Kadang-kadang takutnya itu kemakan fitnah mungkin sebenarnya dia lurus-lurus aja nih, tapi ada yang memfitnah. Dan jadi perbedaannya antara memang yang memang ini bermasalah dan ada yang misalnya oh ini enggak kok,
gitu. Supaya kita nih benar-benar bisa membedakan itu. Silakan. Ya jelas tuh kalau makan kan kalau yang enak itu pasti orang balik. Ya. Murah balik juga kan. Iya, benar. Suasana orang balik juga. Balik juga. Jadi suasana yang nyaman, tempat makan nggak bersih, itu balik. Makanannya murah nggak mahal, balik. Artinya kalau murah kan itu standar ya istilah di lapangan. Kemudian makannya enak, itu pasti juga orang akan balik. Nah, tapi di luar daripada ini, itu memang saya nih dalam 1 minggu ini tiga tempat kuliner nih minta bantu untuk yang ada keganjilan gitu kan. Oh, gitu ya. Dan ini sudah sering terjadi, sudah sering terjadi. Jadi udah belasan tahun kayak begini. Memang hampir semua ini ada orang yang minta syarat, apa syaratnya? Yaitu tuh syaratnya kita dulu syarat yang secara ilmiah itu ya tadi makannya enak. Kedua tempatnya suasananya bersih. Kemudian rasanya itu kan kemudian murah, nggak mahal-mahal. Tapi mahal boleh lah karena sesuai dengan ininya juga. Nah itu syarat-syarat. Kemudian ada lagi yang hal-hal yang pelayanannya cepat apa segala macam itu insya Allah tepat. Tapi kalau yang di dunia mistis itu, saya mulai dari sini ke Kalimantan Ojok itu memang ada. Kadang-kadang dikasih minyak. Jadi syarat-syaratnya minyak, dikasih apa, pokoknya macam-macam lah di situ. Memang yang beli itu semakin banyak. Kok bisa gitu loh? Kok bisa? Karena setan yang di dalam diri orang yang mendatangi dukun yang ngasih itu setan itu manggil teman-temannya yang berada di dalam tubuh-tubuh orang yang lain itu. Ayo ke sini gitu. Apalagi pas menjelang maghrib kah itu rame tambah rame. Jadi yang di dalam tubuhnya ini atau dalam warungnya ini yang ada syarat-syarat yang macam-macam yang itu biasanya tuh ada dia manggil teman-temannya yang ada di luar orang-orang yang dimasuki itu. Korinnya kah siapa itu seperti itu ada apa dan lain sebagainya. Ini pengalaman nyata itu. Nyata sekali. Sudah sering dialami. Sering dan biasanya ngepeknya kepada orang yang suka mengaji sugih lah kalau bahasanya itu. Itu dia dampaknya ke anak-anak. Ke anak-anak dia, ke cucu dia, dan itu ada hal-hal yang di luar nalar kadang-kadang. Bahkan problem rumah tangga yang banyak bermasalah terus, uangnya banyak dapat tapi masalah tambah numpuk. Permasalahan dan sering menyimpang gitu anak-anaknya itu. Karena nih minta bantuan dengan bangsa setan itu. Berarti misal contohnya nih, misalnya ada si A nih ya gitu ya. Si A orang dia nih usaha gitu ya. Minta bantu dukun segala macam atau kalau sebutannya mungkin orang pinter kali ya. Iya. Ini. Itu ngepeknya bisa ke anaknya, Ustaz? Ya kalau dia meyakini si pemilik kuliner ini meyakini itu benda itu sebenarnya itu kan sudah berpaling dari Allah sudah. Yang masuk siapa? Ya itu. Nah itu nanti diganggu lagi anak cucunya apa segala macam usahanya. Dia kaya nanti. Kaya, tapi akhirnya nanti permasalahan macam-macam penyakit, bla bla penyakit ini itu perceraian, bla 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 terus saja. Nanti kenakalan apa bla 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 terus itu menggiring semuanya itu. Semuanya menggiring itu. Nah itu seperti itu. Karena setan ini disebutkan dalam Quran itu ada 88 ayat. 7 ayat menerangkan tentang setan itu yang musuh yang nyata. Ada beberapa ayat menerangkan bahwa setan itu makhluk yang lemah, dhaifah. Jadi sebenarnya kita ini makhluk yang lemah, khulqul insani dhaifah, makhluk yang lemah. Tetapi setan itu tahu kelemahan kita. Sedangkan setan itu memiliki kelemahan juga. Tapi banyak manusia yang tidak tahu kelemahannya setan itu. Jadi setan tahu dengan kelemahan kita, dia bisa menggoda kita. Sedangkan setan itu memiliki kelemahan, kita tidak bisa melawan mereka. Makanya perlu ngaji. Itu seperti itu. Ya, jadi ini luar biasa. Ya. Biasa di luar mungkin. Jadi banyak artinya apa ya? Banyak sisi yang bisa diambil. Ya. Khususnya juga mungkin sahabat-sahabat yang sampai sekarang mungkin malas ngaji juga. Ngaji Quran. Hati-hati juga ya ini ya. Iya betul. Dengan kemungkinan gangguan-gangguan tersebut. Wah, karena beberapa waktu lalu memang bukan kuliner nih, Ustaz. Ada kawan gitu ya kan. Dia curhat gitu kan. Kok suaminya tuh dulu lembut, tahu-tahu kasar, main tangan. Ya kan? Kadang-kadang melakukan hal-hal yang di luar nalar gitu ya. Kalau bahasa keren kan di luar nurul gitu ya. Dia tuh cerita sama saya gitu, padahal dia tuh sholat gitu ya. Itu mungkin ada terkait mungkin dulu mungkin bapaknya kah, mungkin kakek neneknya mungkin kayak gitu ya. Ada Bisa. pautnya dengan bisa.
mendatangi orang pintar terus melakukan apa yang disuruh orang pintar itu. Bisa jadi, Ustaz? Istilah bahasanya itu ada perjanjian dengan di atas lah, yang nenek moyang kakek, perjanjian dengan jin, setan apa itu, lalu akhirnya tetap mengganggu. Makanya Rasulullah SAW itu kan mengajarkan kepada kita untuk supaya kepada meladang, bertanam, bercocok tanam dengan pasangan itu membaca Allahumma jannibna syaitan wa jannib syaitan. Nah, itu aja jangan diganggu. Kemudian kalau sudah punya anak, itu usahakan jangan keluar rumah ketika menjelang maghrib. Nah, usahakan rumah-rumah itu ditutup pintu-pintunya dengan baca bismillah. Kemudian kalau mau keluar rumah baca bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Ketika masuk bismillahi waladzina wa bismillahirrahmanirrahim wa 'ala rabbina tawakkal. Hal itu apa yang dilakukan, itu insya Allah lebih terpelihara rumah tangganya dari gangguan itu seperti itu. Jadi sunnah itu penting sekali. Itu seperti itu. Jadi kenapa jadi kok lembut, rajin sholat apa? Karena ketika dia keluar rumah lupa membaca itu, atau memang dia tidak tahu membaca itu, atau dia lupa dengan membaca ketika bercocok tangan dengan pasangannya, itu setan-setan yang di luar itu masuk ke dalam rumah dan itu akan mengganggu rumah tangga itu. Seperti itu. Jadi ketika dia sholat itu iblisnya minggir dulu gitu Iya. ya? Bisa juga nanti iblisnya ikut sholat gitu loh. Oh iya bisa? Iya, setan-setan ikut sholat kan. Jadi kita dipengaruhi, kita sholat. Makanya pikiran kita kan, makanya kata ada orang sambil agak sedikit dagelan lah. Kalau mau ingat barang yang lupa itu bawa sholat 2 rakaatnya. Nanti setan nanti setan bantu nanti untuk mengingatkan itu. Karena waktu sholat itu kita akan dilupakan. Banyak ingat dengan yang lain. Jadi lupa ketika mengingat kepada Allah. Lupa Allahnya malah ingat yang lain. Yang lain. Nah, waktu sholat itu kan kadang-kadang gini kepikirannya. Waktu sholat ingat di mall, ingat di pasar, nah, ingat di kerjaan. Waktu di kerjaan lupa sholat. Nah, itu kebalik malah. Harusnya waktu sholat kan ingat Allah ya. Karena memang kita sudah di tempat seperti itu menjalani ritual ini harusnya ingat dong. Gitu. Tapi banyak yang justru mengingat kehidupannya yang lain. Ya, termasuk itu. Termasuk juga di tempat-tempat ibadah itu. Kenapa bisa bermasalah terus? Banyak bermasalah gitu tempat ibadah. Karena kita di situ ada kata-kata doa Allahumma ftahli abwaaba birahmatik, itu kan tentang semoga kita mendapatkan rahmat dari Allah. Tapi ada lagi bacaan yang lebih panjang, Auzubillahi azim wa bihil karim wa syaitonil qadim minasyaitonir rajim. Bismillahi wa ala millati Rasulillah. Allahumma ftahli abwaaba birahmatik. Jadi tentang memohon perlindungan ketika memasuki masjid dan pakai kaki kanan. Keluar kaki kiri itu. Jadi tentang memohon perlindungan jangan sampai diri kita yang di luar ini ngebawa setan. Ngebawa setan gitu. Apalagi kita kan misalnya orang yang baru hijrah, merasa baik. Ketika kita masuk ke situ sudah kita harus mengosongkan diri kita dari sifat-sifat keakuan apa segala macam itu, seperti itu. Istilahnya Jeromen lah istilahnya kan, misalnya di titik nol akhir semuanya hamba. Iya, Masya Allah. Ya. Memang kadang-kadang kita inilah, saya pun gitu ya, mengamalkan sunnah itu kadang-kadang yang semampu kita, sunnah semampu kita itu konsennya hanya segini, Ustaz. Hanya aku harus melakukan ini karena ini petunjuk Nabi gitu aja. Tidak pernah berpikir bahwasanya konsekuensinya kalau kita melupakan sunnah ini ternyata bisa terjadi gangguan-gangguan dari makhluk gaib atau ilmu hitam ke kita gitu loh. Iya. Berarti itu ada impact efek ke situ ya. Terlalu banyak sunnah yang kita tinggalkan. Terlalu banyak sunnah yang dianggap enteng. Salah satu di perang Uhud. Perang Uhud itu kan para pemanah itu kan diperintahkan oleh Rasulullah bahwa jangan bergeser dari tempatnya. Ada beberapa puluh pemanah kan situ. Tapi ketika sahabat melanggar sunnah ini, apa yang terjadi? Itu kelas sahabat. Apalagi kita ini terlalu banyak jauh. Waktu makan yang menjelang maghrib, anak-anak dibawa keluar, pakaian terbuka bebas. Istilahnya bahasanya itu artinya menutup hijab itu dengan sempurna. Jangan sampai membuka aurat dengan sempurna gitu loh. Maksud sempurna dengan klasifikasi targetnya setan itu. Nah itu. Jadi mohon maaf ini jadi nyambung lagi ya. Kalau kita ngeliat mohon maaf nih ya kan, karena sebenarnya kita tuh nggak mau Ustaz, tapi kadang-kadang kan kita nggak sengaja ngelihat gitu. Perempuan-perempuan dan bajunya super ketat, terbuka aurat kan super ketat gitu ya. Itu berarti itu dalam pencengkraman mohon maaf iblis gitu ya? Ya jelas semua. Jadi para nabi itu memang ditarget untuk lupa apa semua. Ini ada Nabi Musa misalnya dengan Nabi Yusa berjalan ketika mau menemui Nabi Khidir, ada yang namanya dilupakan setan kan bla bla bla. Jadi semuanya ditarget kita nih memang musuh
musuh para rasul itu adalah setan. Jadi musuh yang para rasul itu adalah para setan. Cuma kita kalau sekarang ini kita yang masalah agama sekarang yang dijadikan seperti kayak musuh gitu. Padahal agama ini yang jalan lurus itu. Akhirnya dipedangi radikal lah, terlalu ekstrim lah, apa segala macam. Itulah cara memainkan itu sudah terjadi itu. Sudah terjadi di zaman Nabi Musa alaihissalam itu. Jadi sudah lengkap di situ. Ada penguasa Firaun, ada seorang konstruksi bagian bangunan Haman, ada konglomeratnya Korun, ada tim ulamanya Bal'am, ada ulama sekuler dan Nusantara itu adalah Samiri. Jadi semua sudah itu diceritakan demikian indah dalam Quran itu tentang karakter-karakter setan membangun pasukan. Jadi seorang itu menurut dalam tafsir Al-Baghawi bahwa Fir'aun itu umurnya 300 tahun. Kalau diangkat jadi raja 40-50 tahun berarti dia berkuasa selama 250 tahun. Wow. Ya, itu. Makanya para rasul itu selalu berhadapan dengan para pemimpin. Masya Allah, ya. Jadi dia siapa yang mengikut pewarisnya pasti berhadapan dengan langsung direct lagi ya. Bayangin kalau kita mah nggak langsung ketemu gitu. Iya, itu langsung. Bayangkan kita ketemu dengan penguasa yang zolim gitu, langsung dengan pasukan yang begitu, dengan istana yang kelihatan megah segala macam dengan kekuatan apa. Kalau kita gimana ya? Udah lari jauh ya, belum ketemu udah lari. Dengar aja udah hilang kemana gitu. Dan berat mengucapkan nahi mungkar itu. Iya betul Ustaz. Berat. Nah ini kalau beloknya politik asik juga sebenarnya. Tapi nanti durasinya bengkak ini. Nanti di skip orang malah. Jadi next time kita mungkin akan membahas itu saja. Siap, insya Allah. Masya Allah ini udah cukup materi yang luar biasa sekali. Dan jadi sahabat Ustadz Zainal atau Abang Zainal gitu ya. Malu saya kalau bilang Ustadz. Nah jadi Ustadz Zainal ini memang sudah hampir puluhan tahun menangani pasien-pasien mulai itu 2001 permasalahan pasien apa aja Ustaz? Selain permasalahan tentang ilmu hitam ini, sihir, ada yang lain lagi mungkin? Gimana ya? Quran itu kalau di Islami seperti lautan, apabila semakin banyak menyelam, semakin banyak yang kita tidak tahu. Semakin banyak kita tidak tahu. Semakin kita banyak tidak tahu ya, karena saking luasnya. Saking luasnya, saking anunya. Semakin menyadari bahwa kita ini adalah lemah. Jadi ternyata Quran itu hampir konferensi menyeluruh, mau apa aja situ. Tapi kadang digambarkan Allah tuh sederhana aja. Misalnya makan halal thayyibah. Nanti kaitannya dengan setan, nanti kaitannya makan dengan tangan kiri, nanti kaitannya dengan, kan biasanya kan maaf ya yang mau menyajikan makan tuh biasanya nyicipnya pakai berdiri kan. Nah, iya dong. Itu campur tangan setan ketika masa-masa itu ada. Nah, siapa segala macam dan lain-lain sebagainya itu. Itu. Jadi setan ini Allah gambarkan itu berulang-ulang sampai 88 kali. Coba kalau orang tua bilangin anaknya enak masuk, nak bahaya. Kalau Allah bilang itu luar biasa 88 kali diulang-ulang. 7 kali diulang-ulang dengan kata-kata innahu lakum aduwwum mubin. Di ayat lain tentang janganlah engkau menyembah setan. Siapa yang ada mau menyembah setan kalau sekarang orang beragama? Tapi di situ kan bunyi redaksinya itu mengikuti. Nah, jangan mengikuti langkah setan, kan, jangan meniru setan, makan minum tangan kiri, kan gitu. Ya, istilahnya bahasa kita kalau belajar ini fattaqullah mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah dengan semampumu. Artinya kita belajar terus sampai sebisa kita, sekuat kita. Nanti Allah sendiri yang nanti menilainya. Jadi memang hebatnya iblis atau setan ini narasinya luar biasa ya ke manusia ya. Sistem dia punya kerajaan. Iya, jadi istilahnya wah nih manusia ini kayaknya ampuh nih dari cara ini ya. Belok ya, dari cara ini. Gitu. Ya seperti sekarang ini kita kalau mau konsen beragama itu kadang-kadang ada yang mencibir aja gitu ya. Radikal nih orang nih gitu ya. Terlalu fanatis atau bagaimana dengan agamanya begitu ya. Tidak mau toleransi atau bagaimana gitu. Itu godokan ya, atau dari iblis juga ya. Itu. Dia membuat hiruk pikuk di Quran tuh jelas. Jadi hiruk pikuk itu dengan musik, dengan alat-alat teknologi dan sebagainya, dengan pekerjaan-pekerjaan yang mungkin sia-sia bla bla segala macam. Jadi sudah kerjaannya dia supaya orang mukmin itu tidak fokus.
apa yang ingin dia targetkan. Atau abai begitu. Ya, abai. Misalnya, kamu ayolah sudah dewasa pakai hijab, ngapain sih ngatur-ngatur ya kan? Ini Iya. kan hidup aku gitu. Iya. Aku nggak pakai hijab juga aman-aman aja gitu Iya. kali ya. Itu narasi setan juga. Ya, salah satunya. Dan itu sudah disebutkan ketika Rasulullah SAW ke Taif dan ditolak oleh Taif dan lempari anak-anak sama budak. Lalu Rasulullah mengadu kepada Allah. Ya Rabbi, ini khomitakhozu hadzal Qur'ana mahzuro. Jadi wahai Tuhanku, umatku ini, kaumku ini telah mengacuhkan Al-Qur'an. Sedangkan Al-Qur'an mewajibkan untuk berhijab. Tapi dianggap yang penting kita kan bukan pakaiannya, yang penting kan hatinya gitu kan, lebay gitu loh. Padahal harusnya kerjakan dulu, nanti Allah memperbaiki hatinya. Karena perkara hati ini Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam Zadul Ma'ad itu ada 99 penyakit yang bersemayam di dalam diri setiap manusia itu hampir setiap. Jadi makanya Rasulullah itu kan dibedah dari kecil dibedah. Ketika waktu Isra Mi'raj dibedah. Karena memang dipersiapkan untuk sebagai seorang Rasul menghadapi nanti bagaimana nanti permasalahan umat-umat ini dan ditarik ke langit kan. Nah, seperti itu. Sedangkan kita ini siapa yang membedah? Siapa yang mengajari? Siapa yang mengajari tafsir nas? Dan selalu muncul itu bahwa manusia ini suka buruk sangka, meremehkan, menyepelekan, tergesa-gesa, suka membantah. Ya 99 itu. Syirik udahnya lagi. Menyelisih Nabi sudahnya lagi. Banyak. Jadi jangan salahkan setan. Karena setan itu memang sudah didesain untuk menggoda. Dan dia ada makanannya. Dan makanan itu adalah penyakit hati. Waduh. Kita terus belajar aja lah. Terus belajar memperbaiki diri sesuai dengan apa yang diperintahkan Allah. Artinya kan bertakwalah kepada Allah terus semampu kita. Jadi semampu kita apa gitu ya. Ya misalnya menyingkirkan duri di tengah jalan apa pokoknya itu. Belajar baik sangka, belajar apa gitu. Dan kita ya namanya manusia lemah kan memiliki kelemahan. Yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim tadi ada 99 penyakit. Perlahan-lahan lah kita buang itu. 99 itu apa aja ya? Apa ya? Nanti next time kita Subhanallah. Mudah-mudahan insyaallah. kita bakal kan 99 tuh. Kita aja kalau nyebutin 10 paling udah bingung apalagi gitu ya. Iya, Ini iya. 99 berarti banyak yang tidak kita sadari nih. Mungkin kita lakukan begitu. Itu ulama loh yang bilang. Ulama Muridnya dari Ibnu Taimiyah itu, Iya. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, dan melahirkan ulama lagi Ibnu Katsir itu kan. Iya. Orang-orang yang hebat memang luar biasa perkara masalah Al-Qur'an. hadis Kan? ya? Iya, luar biasa itu. Betul sekali. Jadi kita memang harus ekstra bekerja keras di dunia ini ya untuk melawan narasi-narasi iblis karena kita kita nyoba untuk sabar, dia lebih sabar. Ya. Dia mau kita belajar lagi, dia lebih takut lagi gitu Iya, ya. betul. Bahasa-bahasa kadang-kadang di balik kelembutan, padahal ada kerusakan topeng-topeng ini kan. Bahasa kadang-kadang kan Umar bin Khattab itu kan kalau riwayat itu kan para perempuan wanita-wanita kan banyak takut. Ketemu aja takut. Iya, iya. Iya kan terjadi dalam riwayat-riwayat itu kan. Benar. Tapi sama istrinya malah dia takut juga Umar bin Khattab bukan takut ya. Istilahnya dia anda mau lah melawan istrinya. Nah, itu artinya dari sekelas Umar bin Khattab itu ada banyak sekali. Saya juga termasuk pertama kali saya biografinya Umar bin Khattab itu saya beli yang tebal segini. Oke sahabat, Inspiramovi, thank you banget. Jangan lupa terus sebarkan hidup kita karena mendapatkan amalan jariah itu nggak susah gitu. Sahabat-sahabat nggak perlu ngeluarin duit, cukup men-share aja video-video kita. Insya Allah mendapatkan amalan jariah yang insya Allah manfaatnya akan diterima bahkan sampai kita meninggal ya. Iya. Oke. Kalau bahasanya itu ini multi level pahala. Kata teman-temannya multi level pahala. Pahala. Nah, Berjuang ini ya. halalan ini ya. Halal ya. Wallahu alam bisawab kita ya. Saya seperti Allah Kalau ya. yang satunya kan jangan ya. Multi level pahala aja. Iya, multi Jangan level satunya. pahala. Oke. Iya. Oke, sahabat, sampai ketemu di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.